Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fidanisa Islamimah, mahasiswi Sistem Informasi dari Universitas Mercu Buana Kampus Menteng. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar 1 mata kuliah analisis media sosial, yaitu mengenai defining analitik, jenis dan alat media sosial. Apa sih itu media sosial? Menurut Andreas Kaplan dan Michael Hanlon, media sosial merupakan sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Penggunaan media sosial merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sebuah media yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, berkreasi, berpikir, berdebat, menemukan teman baru dengan sebuah aplikasi online yang dapat digunakan melalui smartphone atau telepon genggam. Selanjutnya, jenis aplikasi media sosial. Yang pertama, video sharing, contohnya YouTube, Vimeo, dan Dailymotion. Yang kedua, microblog, contohnya Twitter dan Tumblr. Yang ketiga, berbagi jaringan sosial, contohnya Facebook, Google+, dan Pet. Yang keempat, berbagi jaringan profesional, contohnya LinkedIn, Skype, dan SlideShare. Yang terakhir, berbagi foto, contohnya Pinterest, Picasa, Flickr, dan Instagram. Berikutnya mengenai ciri-ciri media sosial. Yang pertama, konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu. Yang kedua, isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang penghambat. Yang ketiga, isi disampaikan secara online dan langsung. Yang keempat, konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat ataupun tertunda tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna. Yang kelima, media sosial menjadikan penggunanya sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Yang terakhir, dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, interaksi, sharing, kehadiran, relasi, status, dan grup. Selanjutnya mengenai fungsi media sosial. Yang pertama, media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Yang kedua, mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari one to many menjadi many to many. Yang ketiga, mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, serta mentransformasi dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan. Berikutnya, manfaat media sosial. Media sosial merupakan bagian dari sistem relasi, koneksi, dan komunikasi. Berikut ini beberapa manfaat media sosial. Yang pertama, sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Yang kedua, sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Yang ketiga, sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Yang terakhir, sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Selanjutnya mengenai platform utama media sosial. Menurut Cutler dan Giller, platform utama media sosial terdiri dari dua. Yang pertama, forum dan komunitas online, yang datang dalam skala bentuk dan ukuran di mana banyak dibuat oleh pelanggan. Contohnya melalui postingan, instant messaging, dan juga chatting diskusi. Yang kedua, blog. Terdapat banyak sekali pengguna blog, dan Blogspot merupakan salah satu penyedia akun website gratis di mana kita bisa posting, sharing, dan lain sebagainya. Berikutnya mengenai alat analisis media sosial. Yang pertama, alat pemrograman ilmiah. Pustaka dan alat analitik ilmiah populer telah ditingkatkan untuk memberikan dukungan untuk mencari dan menganalisis teks. Contoh alatnya yaitu R, MATLAB, dan Matematika. Yang kedua, perangkat bisnis. Perangkat ini merupakan perangkat komersial yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan menganalisis teks untuk berbagai tujuan komersial. Contohnya SAS Sentiment Analysis Manager dan RapidMiner. Yang ketiga, alat pemantauan media sosial. Alat ini merupakan alat analisis sentimen untuk melacak dan mengukur apa yang orang katakan. Contoh alatnya yaitu Social Mention, Amplified Analytic, Lithium, dan Tracker. Yang keempat, alat pemrograman ilmiah. Alat ini berbasis luas untuk pemrosesan bahasa alami dan analisis teks.
Contoh perusahaan di area ini yaitu Open Amplify dan Jodeng. Yang terakhir, alat visualisasi data. Alat visualisasi data memberikan kemampuan bisnis intelijensi dan membantu pengguna mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data yang sebelumnya tersembunyi. Contoh alatnya yaitu SAE Visual Analytics dan Tableau. Yang terakhir, mengenai platform analisis media sosial. Platform media sosial komprehensif yang menggabungkan arsip media sosial, umpan data, penambangan data, dan alat analisis data secara luas dibagi menjadi dua. Yang pertama, platform berita. Contohnya, Thomson Reuters menyediakan arsip berita dan analitik terkait, serta menargetkan perusahaan seperti lembaga keuangan yang ingin memantau sentimen pasar dalam berita. Yang kedua, platform media jaringan sosial. Platform ini menyediakan penggalian data dan analisis di Twitter, Facebook, serta media jaringan sosial lainnya dan menargetkan perusahaan yang ingin memantau sentimen seputar merek atau produknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.